Kabar baik ya teman-teman, Presiden sudah memerintahkan Menpan RB untuk mencari solusi terkait banyaknya calon P3K yang tidak lulus tes. Kabar baik ya teman-teman, ini ada informasi terbaru terkait seleksi P3K tahun 2023. Agak berbeda dengan seleksi P3K tahun 2022. Kita doa banyak ya teman-teman. Kabar baik buat honorer senior langsung jadi P3K, ada usulan masa kerja jadi dasar pengangkatan. Teman-teman, tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya di Malawana Channel. Ini jadi kabar baik buat honorer senior yang sudah lama mengabdi namun selalu gagal diangkat menjadi P3K. Karena aturan passing grade selama ini kerap menjadi penghalang pengangkatan seorang honorer menjadi P3K, ada upaya dari Wakil Ketua 2 DPR RI, Bapak Jun Mirat Gersang, mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer dalam seleksi P3K tahun ini. Luar biasa ya teman-teman, upaya dari Bapak Jun Mirat Gersang untuk para pejuang P3K tahun ini. Menurutnya hal itu lebih baik ketimbang menjadikan nilai ambang batas atau passing grade sebagai patokan utama. Jadi luar biasa ya teman-teman, upaya dari Bapak Jun Mirat ini untuk kita semua para pejuang P3K di tahun ini. Semoga mendapat respon baik dari pemerintah. Dalam hal ini Menpan RB sebagai pengambil kebijakan. Presiden saja sudah mengkritisi terkait passing grade ini. Jadi seharusnya jangan lagi masalah passing grade itu dijadikan alasan terus. Ini Pak Presiden sudah mengupayakan juga ya teman-teman. Sebaiknya pemerintah lebih bijak dan humanis dengan menjadikan masa pengabdian sebagai dasar untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Anak bangsa sebagai tenaga honorer hampir semua menjerit karena aturan passing grade ini. Ujar Jun Mirat, dikutip dari rakyatbengkulu.com. Disampaikan, Jun Mirat merespon minimnya peserta seleksi P3K bidang teknis yang dinyatakan lulus oleh pemerintah dengan jumlah hanya sebesar 13%. Jadi Bapak Jun Mirat ini melihat bahwa yang lulus di bidang teknis hanya 13%, yang gagal karena nilai ambang batas atau passing grade. Dia mengupayakan untuk mengusulkan kepada pemerintah agar yang lulus ini melihat dari masa kerja, bukan passing grade. Upaya yang sangat baik dari Bapak Jun Mirat untuk kita semua. Semoga bukan hanya di bidang teknis, tetapi di bidang kesehatan dan guru ya teman-teman. Untuk itu dia meminta Abdul Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, segera mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu honorer tenaga teknis untuk diangkat menjadi P3K, sekalipun dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut. Ini luar biasa ya teman-teman. Semoga kebijakan ini dapat di tahun ini ya teman-teman. Ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Menpan RB. Beliau harus segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodir dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi P3K, katanya. Sebab jumlah honorer di bidang tenaga teknis sangat banyak di Indonesia, bahkan ada di seluruh lembaga kementerian hingga di tingkat satuan kerja pemerintah daerah, seperti Dinas Pendidikan dan sebagainya. Jumlah honorer tenaga teknis itu sangat banyak, mulai dari tenaga teknis pendidikan hingga di berbagai kementerian dan lembaga seperti Mahkamah Agung, Polri, lingkungan DPR MPR. Jumlahnya sangat banyak. Jadi pemerintah jangan menutup mata
dan meremehkan soal ini, tuturnya. Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas, Menpan RB, mengatakan tenaga teknis yang lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K beberapa waktu lalu sebanyak 13%. Untuk itu, pihaknya tengah menyiapkan skema penyelesaiannya. Kami sedang mengambil skema bagaimana mengafirmasi kelulusan tes, terutama di tenaga teknis, karena kemarin kita cek tenaga teknis yang lulus hanya 13%. Jadi kecil sekali. Adapun pada Senin 12 Juni, Bapak Presiden sudah memerintahkan Menpan RB untuk mencari solusi terkait banyak calon P3K yang tidak lulus tes. Luar biasa ya teman-teman. Bapak Presiden sudah memerintahkan Bapak Menpan RB. Bapak Presiden perintahkan kepada kami kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain, kata Azwar Anas, Menpan RB. Pada Senin 13 Juli 2023. Ini baru kemarin ya teman-teman. Semoga menjadi berita baik buat kita semua para pejuang P3K. Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah akan merekrut 1.030.751 CPNS dan P3K baik instansi pusat dan daerah yang direkrut tahun ini. Wow teman-teman, cukup besar sekali jumlahnya. Adapun formasi jabatan yang dirincikan dalam kebutuhan CPNS 2003 dan P3 yaitu tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Ya teman-teman, kita lihat bersama ada tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dengan formasi 1 juta lebih ya teman-teman untuk instansi pusat dan daerah. Berikut rincian kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023. Yang pertama, instansi pusat. Teman-teman, instansi pusat, jumlah formasi yang tersedia baik CPNS 23 maupun P3K sebanyak 46.666 dengan rincian sebagai berikut. CPNS 2023 jabatan dosen tersedia 15.858 kuota ya teman-teman. Untuk CPNS 2003 tenaga teknis lainnya tersedia 18.595 kuota. P3K 2003 jabatan dosen tersedia 6.742 kuota. Itu yang di pusat. Yang kedua di instansi daerah. Instansi daerah jumlah formasi yang tersedia hanya untuk P3 2023 yaitu sebanyak 943.373 dengan rincian sebagai berikut. 953.373 ya teman-teman. P3K 2023 tenaga guru tersedia 580.202 kuota. P3K 2023 tenaga guru tersedia 12.000 kuota. P3K 2023 tenaga kesehatan tersedia 12.719 kuota. P3 2023 tenaga teknis lainnya tersedia 15.205 kuota. Kita lihat teman-teman ya, ini cukup besar angkanya. Guru, tenaga kesehatan, dan teknis ya teman-teman. P3K 2023 tenaga kesehatan tersedia 327.542 kuota. P3K 2023 tenaga teknis lainnya tersedia 35.000 lebih kuota. Yang ketiga, CPNS 2023 untuk kelulusan sekolah kedinasan. CPNS 2023 untuk lulusan sekolah kedinasan jumlah formasi tersedia 6.259 kuota. Dari jumlah kelulusan formasi CPNS 2023 dan P3 yang paling banyak dibutuhkan yaitu tenaga guru di instansi daerah yaitu sebanyak 580.202 formasi untuk tenaga guru yang paling banyak teman-teman. Jadi baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya di Malabona Channel. Terima kasih.